Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali dalam program SOS. Hari ini kita akan belajar tentang fight atau bertarung atau bertanding. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita harus menjalani kehidupan ini dengan pertarungan atau fight. Mari kita berdoa. Berikan pewahyuan yang baru hari ini, supaya kami mengerti, supaya kami menjadi petarung-petarung yang selalu menang. Karena Roh Kudus memberikan inspirasi, memberikan hikmat kepada setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita ingat waktu pertama kali kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia hidup di dalam hidup kita, menjadi Raja segala raja, berkuasa dalam hidup kita. Hari itu kita penuh dengan semangat, kita penuh dengan kehausan untuk belajar. Kita penuh dengan kehausan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran demi kebenaran, menceritakan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus, Dia adalah Juru Selamat dalam kehidupan kita. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, harus diingat selalu bahwa kehidupan yang akan kita jalani setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus bertarung, kita harus bertanding melawan kehidupan ini, dan pasti menang Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sendiri yang menjanjikan, asal kita mengikuti petunjuk-petunjuk, asal kita mengikuti aturan-aturan firman Tuhan yang sudah sering kita dengar dan kita baca dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang berkemenangan, menjadi petarung-petarung yang selalu menang, petarung-petarung yang selalu tidak pernah kalah. Dan ini terjadi dari hari lepas hari Bapak Ibu. Setiap hari kita tuh harus bertarung. Saya bacakan dalam 1 Korintus 9 ayat ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Semua peserta turut berlari. Dalam gelanggang lari maraton, semua ikut lari, tapi pemenangnya hanya ada satu. Dan mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya, kalau kita ikut perlombaan lari, ya kita harus mengupayakan bagaimana supaya kita menjadi pemenangnya. Kita harus berlomba, kita harus ikut di dalam pertandingan tersebut. Tapi hari ini kita bukan berbicara tentang bagaimana kita menjadi pemenang dalam pertandingan lari, tapi kita akan menjadi pemenang dalam mencapai, memperoleh mahkota yang abadi. 25 dikatakan gini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Seperti tadi, lari, menang, dapat piala, dapat mahkota bahkan. Tapi itu fana, tidak kekal. Tetapi kita yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, target dari kita adalah kita menang dan memperoleh mahkota abadi, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Itu target kita Bapak Ibu Saudara. Hanya sering terjadi kekeliruan. Kalau kita sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, otomatis kita bisa secara langsung berubah di dalam kehidupan kita. Yang suka marah-marah tiba-tiba, dalam nama Yesus aku tidak marah lagi. Yang suka bersungut-sungut, ngomel-ngomel, dalam nama Yesus aku tidak bersungut-sungut, aku tidak ngomel-ngomel lagi. Yang males-males, yang tidak kerja tapi kepingin dapat hasil yang banyak, dalam nama Yesus aku punya hasil yang banyak.
Aku punya uang yang banyak. Aku punya rumah, punya mobil. Semuanya itu ngawur semuanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah mulainya pertandingannya. Di mana kita dari manusia lama kita dan sekarang menjadi manusia yang baru. Ini perlu namanya pertandingan. Perlu namanya pertarungan. Kita perlu fight. Dan ini setiap hari, setiap saat bahkan kita harus fight, Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam ayat berikutnya, saya bacakan di dalam Filipi 2 ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jemaat Filipi ini, Rasul Paulus bilang kamu ini taat. Dia tahu bahwa kamu ini taat. Kamu baik saja. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara ya, hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan pertandingan, hidup dengan pertarungan, hidup dengan fight. Jadi kita ngerti kuncinya hari ini, bahwa kita harus fight. Kita harus bertarung. Ini tanamkan dalam hidup kita. Kita harus fight. Kita bertarung melawan apa? Melawan manusia lama kita, melawan kedagingan-kedagingan kita, hawa nafsu kita, keinginan-keinginan dunia, itu yang kita lawan. Untuk memenangkan pertarungan ini, atau pertandingan ini, atau fight ini, kita harus menggunakan yang namanya perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan sendiri. Saudara harus menggunakan firman Tuhan sendiri yang sebagai pedang, dan itu saudara peroleh dengan pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, pendengaran firman Tuhan, baik yang disampaikan oleh Bapak Gembala, pemimpin-pemimpin RC, semua yang disampaikan, perenungan-perenungan yang sudah dibagikan, hidupi itu, pakai itu untuk melawan. Contohnya seperti ini, waktu kita melawan kemarahan kita, bagaimana Tuhan bilang bahwa marah itu tidak membawa hal yang lebih baik, tapi marah itu tidak ada gunanya. Bahkan marah-marah, apalagi marahnya tidak jelas, membuat organ-organ tubuh, peredaran darah naik sampai kadang, apalagi kalau yang sudah marahnya sampai tingkat, kesetanan, sudah out of control, itu bisa-bisa stroke. Dan itu tidak ada gunanya. Seperti yang dialami oleh Nabal dan Abigail, ceritanya kita tahu waktu zamannya Daud, di mana Nabal ini adalah orang yang dursila, orang yang bebal, kejam seperti itu. Suatu hari orang-orangnya Raja Daud bilang mau minta makan, tapi dia tidak memberikan. Saya percaya dalam proses seperti itu, dia ngomel-ngomel, dia marah-marah, dan sampai kita tahu ceritanya akhirnya Nabal mati. Matinya gimana? Pasti pegel, namanya orang dursila, orang jahat. Saya pernah tahu orang-orang seperti ini ya, tidak enak hidupnya, penuh dengan amarah, penuh dengan kedursilan, jahat. Akhirnya itu pasti ada emosi-emosi, akhirnya dia mati konyol, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, waktu kita ngerti kebenaran firman Tuhan, jangan kamu marah-marah ya toh. Kamu tuh harus praktekkan firman Tuhan. Kalau kamu marah tuh marah yang tepat guna. Boleh marah, tapi marah yang tepat guna itu seperti ini. Contohnya, waktu kita mengasih tahu, menasihatin anak-anak kita untuk belajar. Nah, ayo belajar, supaya semakin hari kamu semakin mengerti apa yang kamu pelajari di setiap sekolah itu, sehingga kamu dapat naik kelas dan kamu membantu meringankan kami orang tua.
marahnya itu mendidik Bapak Ibu. Jangan, hei ayo kamu belajar. Nanti kamu tidak belajar, kamu akan jadi orang bodoh. Nah, jadi orang bodoh nanti jadi orang tidak berguna. Jadi sampah masyarakat seperti itu. Tapi dengan kata-kata yang penuh emosi, saya tidak bisa mempraktekkan ya, karena saya sudah lama tidak marah. Dan saya tidak mau marah. Lebih baik saya mau menasihati seperti yang saya sampaikan kepada anak saya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan sekali lagi dalam SOS kali ini kita belajar untuk benar-benar menggunakan semua kelengkapan senjata Allah kita untuk bertarung, kita untuk fight, melawan kehidupan kita sehingga kita memperoleh mahkota yang abadi. Ayo praktekkan. Apa yang menjadi pertarunganmu, yang kamu gumulin, yang kita fightin, apa? Pakai firman Tuhan. Kalau engkau sakit, katakan, oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Praktekkan terus. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Praktekkan seperti itu. Saya percaya kita semua akan menjadi menang. Singkat ceritanya, pakai semua firman Tuhan, senjata untuk bertarung, untuk fight. Dan setiap hari adalah fight, fight, fight. Dan kita menjadi pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Biar apa yang kami dengar dimeteraikan dalam hati kami. Kami mau fight, kami mau bertanding, kami mau bertarung. Menggunakan selengkap senjata Allah. Melawan penguasa-penguasa di udara. Tipu-tipu daya iblis. Sehingga kami menjadi pemenang dan kami memperoleh mahkota yang abadi. Hidup kekal bersamamu Tuhan. Pakai setiap kami jemaat Imra, baik yang di Surabaya dan Tulungagung, menggunakan selengkap senjata Allah untuk fight setiap hari. Terima kasih Tuhan. Diberkati kota Surabaya, di mana kami tinggal, kesejahteraannya adalah Tuhan rencanakan semuanya dengan sejahtera, dengan damai. Baik yang di Tulungagung juga Tuhan, pemerintahan daerah yang di sana Tuhan campur tangan, pemerintahan yang takut akan Tuhan. Diberkati Bapak Gembala kami beserta keluarga, apa yang dikerjakan untuk mendidik, melatih kami dengan kesabaran, dengan kasih, supaya kami semakin hari menjadi jemaat yang berkualitas di Imra ini Tuhan. Jemaat yang menjalankan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu, kami minta semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berjumpa kembali dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.